Jadi malam ini kita coba untuk membawakan eh, makalah atau tulisan dari Mas Adi Deswijaya. Mas Adi Deswijaya ini adalah seorang filolog ya, juga dosen yang tempo hari membuat artikel di dalam buku pamflet kebudayaan. Di situ dia menceritakan tentang Rojomolo dengan agak singkat ya. Nah, mungkin nanti akan lebih detail lagi. Jadi eh, dari sisi mana dipandangnya. Kemudian kalau kalau dalam pewayangan yang jelas si Rojo Molo itu kan tokoh ya, tokoh setengah manusia, setengah raksasa ya, yang memiliki kekuatan tiada tanding lah ya. Jadi Rojo Molo ini kan digambarkan memiliki ciri-ciri sebagai sesuatu yang wajahnya menyeramkan, merah, melotot, taring tajam, kumis tebal ya. Nah, kemudian juga dia itu tidak bisa mati itu selama ada air ya. Karena memang Rojomolo ini kalau nggak salah nih ya, adalah anak Polosoro yang lahir dari ikan tombro, jilmaan Dewi Watari. Lalu nanti mungkin di dalamin tidak hanya masalah cerita wayang ini, tetapi juga sejarahnya. Karena kalau saya waktu di Solo itu saya menemuin Cantik Rojomolo itu ada di Museum Radio Pustoko. Tetapi kenapa juga ada di Museum eh, Keraton Surakarta, Surakarta ya. Terus kemudian juga saya dengar juga ada di Langenarjo. Lah ini mungkin nanti Mas Hadi juga bisa menjelaskan. Oh, Rojomolo mungkin pernah diduplikasi lagi di tahun berikutnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pada dasarnya Rojomolo ini merupakan satu karya ya, karya seni yang menghiasi kapal dari Sinuwun Pakubuwono zaman dulu ya. Kalau nggak salah Pakubuwono ke-5 yang mana juga eh, dibuat dibuat untuk ibunya ya kalau nggak salah gitu. Coba monggo. Saya kira saya tidak panjang lebar. Mungkin Mas Adi bisa menjelaskan secara runtut apa yang ingin dikisahkan tentang Rojomolo ini kepada kita. Nanti kita ada tanya jawab, tapi mungkin tidak usah terlalu panjang karena kita singkat waktunya. Oke, saya kira waktu saya serahkan kepada Mas Adi Deswijaya. Monggo Mas Adi. Ye, matur nuwun Pak Tony atas waktu dan kesempatan untuk saya menjelaskan, menyampaikan apa yang saya ketahui. Dan selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-ibu semuanya. Salam sejahtera. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin. Izinkan Bapak-Bapak, Ibu-ibu, saya menyampaikan materi saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait apa yang disampaikan Bapak Tony tadi di dalam artikel buku menapa Pak Tony Supen loh Pamflet pamflet kebudayaan. kebudayaan nih, terkait perahu rajanan elok. Eh, Dasar atau latar belakang atau saya ingin menyampaikan ini sebelumnya berkaitan dengan skripsi saya dulu, sekitar tahun 98, 99, di mana skripsi saya terkait babatipun kagungan dalem Baita Kyai Raja Mula, kajian filologis. Jadi objek skripsi saya adalah manuskrip Jawa terkait Kyai Raja Mula yang merupakan koleksi dari Perpustakaan Sasono Pustaka Kasunanan Surakarta. Materi saya ini bersumber dari sumber data primer, antara lain adalah yang pertama babatipun kagungan dalem Baita Kyai Raja Mula, kemudian babon babat Baita, kemudian sumber-sumber sekunder lainnya juga terkait serat babat Amengeti.
Lampahan dalem sampeyan dalem ingkang sun Kanjeng susunan Pakubono Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Saidin Panatagomo ingkang kaping gangsal. Kemudian pratelan wontenipun Candi Reca Patilasan Padusan sasaminipun ing bawah Kabupaten Kita Surakarta dan Babat Madura. Jadi apa yang saya sampaikan ini nanti dasar saya dari dokumen tertulis, Bu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang eh, tidak terdapat dalam dokumen tertulis yang saya sampaikan ini, mungkin bisa menambah kawruh bagi saya. Mengapa saya mengajukan judul Praurajanan Elok? Keelokannya ada di mana, Bapak Ibu? Yang pertama, keelokannya ada di pemrakarsa atau pembuat perahu tersebut. Kemudian penamaan perahu tersebut. Yang ketiga, kemegahan perahu tersebut dan alur perjalanan. Mungkin panjenengan semua sudah berso cantik Kiai Rojo Molo, bentuknya, wajahnya seperti apa. Mungkin yang pernah ke Museum Radio Pustaka atau Museum Sasono Pustaka Kasunanan pernah menjumpai eh, apa cantik Kiai Rojo Molo. Yang pertama keelokannya terdapat pada siapa pembuatnya. Jadi berlatar belakang dari Sinuhun Pakubuno IV yang saat itu mendiamkan Ratu Kencana Wungkung, yaitu bibi dari apa namanya, bibi dari Pakubuwono V yang saat itu masih menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunagara III atau menjadi putra mahkota dari Pakubuwono keempat. Saat itu PB4 mendiamkan bibinya hingga sampai beberapa hari yang menyebabkan KGP AAA 3 atau yang kelak menjadi PB5 ini menjadi khawatir dan was-was jika sewaktu-waktu bibinya akan dikembalikan ke Madura. Oleh sebab itu KGP AAA 3 ini memiliki ide segera memerintahkan Abdi Dalem Kalangkadipaten untuk membuat sebuah perahu gembong ya, atau perahu besar yang dapat memuat banyak orang yang nantinya akan digunakan untuk mengantar bibinya kembali ke Madura. Itu memerintahkan Abdi Dalem Kalang untuk membuat perahu. Sedangkan KGP AAA 3 sendiri itu membuat gupolo, ya, membuat cantik. Cantiknya, cantik itu adalah hiasan ujung perahu di depan maupun belakang dalam bentuk wajah raksasa tokoh pewayangan yang bernama Rojo Molo. Raden Aryo Rojo Molo putra Wolosoro dan Dewi Watari. Nah, cerita ini versinya sangat banyak Bapak Ibu terkait Rojo Molo. Nah, PB4 mengetahui bahwa putranya diam-diam ingin membuat perahu dengan tujuan mengantar bibinya untuk kembali ke Madura jika sewaktu-waktu eh, di dikembalikan ke Madura. Ternyata PB4 akhirnya luluh hatinya. Akhirnya tidak jadi dikembalikan dan perahu tersebut kemudian pada masa PP4 juga digunakan untuk berlayar, digunakan untuk menuju ke Madura. Itu terkait keelokan yang pertama, yaitu pembuatnya merupakan putra mahkota dari PP4 atau KGPAA, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara ketiga. Kemudian keelokannya adalah penamaan perahu Ki Rajamula sendiri. Mengapa namanya Ki Rajamula? Ternyata didasari oleh cantik yang terdapat di perahu tersebut. Cantik menurut Bau Sastra Jawa itu merupakan cucuking perahu yang berada di depan maupun di belakang, yang biasanya berbentuk wajah manusia, hewan, dan bisa juga tokoh pewayangan. Ya. Mungkin tidak tidak hanya di Jawa, di Indonesia, tapi juga di Cina itu seperti naga, ada cantik perahu berbentuk naga, di
Rusia di Kiev itu juga ada berbentuk naga juga dan sebagainya. Atas dasar candai inilah maka perahu tersebut dinamakan perahu Kiai Rojomolo karena wajah cantik tersebut merupakan wajah tokoh pewayangan dari Wiroto yaitu Rojomolo. Dari cantik ini mengandung makna simbolik yaitu adanya perasaan marah dari KGP AA3 terhadap ayahnya yang mendiamkan bibinya. Kemudian juga mengandung makna simbolik adanya harapan agar nantinya perahu dapat jaya di air, seperti halnya kesaktian Rojo Molo ketika dipanah Jagal Abilowo, ya, saat Kongso Adu-adu dapat hidup kembali setelah jatuh di sendang kehidupan titisan dari ibunya, Dewi Watari, ketika dikalahkan oleh Jagal Abilowo jatuh di sendang, kemudian terkena air sendang hidup kembali. Begitu sebaliknya terus kemudian akhirnya pun Raja Molo kalah oleh Jagal Abilowo dengan panah Bromastronya dari Dewa Bromo ya yang eh, dapat ide dari Permadi. Kemudian cerita Raja Molo sendiri tadi ya. Jadi ini keelokannya penamaan Perahu Kiai Raja Molo tadi didasarkan dari bentuk cantik tersebut yaitu tokoh pewayangan Raja Molo. Cerita Raja Molo, kalau menurut versi Babatipun kagungan dalam Baita Kyai Raja Molo, koleksi Sasono Pustaka Kasunanan, itu bermula dari Prabu Kekoyo dari Kerajaan Kecokopuro yang berputrikan Dewi Kekayi saat itu bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang tampan. Kemudian Dewi Kayi cerita dengan pada ayahnya, Prabu Kekoyo, agar mengadakan sayembara untuk mencari lelaki seperti yang diimpikannya. Kemudian ayahnya mengadakan sayembara, semua raja dipanggil, satu persatu dilihat oleh Dewi Kekayi, ternyata tidak ada laki-laki yang diimpikan Dewi Kekayi tersebut, yaitu Polosoro. Namun di luar batas sayembara tersebut ada seorang laki-laki yang sedang berjalan dan Dewi Kekayi melihat ternyata laki-laki yang tidak mengikuti sayembara itulah yang diimpikannya sehingga apa lapor pada ayahandanya untuk segera mendekati lelaki itu dan akhirnya bertemu Prabu Kekoyo bertemu dengan Polosoro dan Prabu Kekoyo pun baru tahu bahwasanya ternyata eh, Polosoro itu masih masih apa ya ini masih kerabat jauh. Kemudian diminta untuk menikah dengan putrinya Kekayi. Akhirnya Polosoro mau, tetapi belum saatnya menikah mengetahui Kekayi, Polosoro tiba-tiba meninggalkan Kekayi begitu saja. Ya. Kalau di Pustaka Raja Purwa, kalau di Pustaka Raja Purwa diceritakan bahwa saya Polosoro sendiri itu bertemu dengan seorang wanita yaitu Durgandini dan melihat Kekayi ternyata tidak secantik seperti Durgandini, oleh sebab itu Polosoro pergi begitu saja sehingga membuat Kekayi akhirnya eh, sakit sakit dan Prabu Kekoyo sedih kemudian memanggil Dewa Arsindra untuk mengobati putrinya. Dewa Arsindra pun bersedia dengan syarat eh Dewi Kekayi akan dibawa ke sungai Telugangga untuk diobati serta membawa putrinya bernama Dewi Watari. Dewi Watari itu putri dari Dewa Arsindra.
Jadi Dewi Kekayi tadi di bawah Dewa Arsindra ke Lugangga, Sungai Jamuna, di mana letaknya adalah di dekat tali penyeberangan Dewi Durgandini. Doa Dewi Arsindra untuk Kekayi saat itu, kemaluan Kekayi menjadi ketam yang berada di sungai, maka lahir Dewi Rekotowati. Lidah menjadi ikan badar yang mondar-mandir di bagian kepala perahu penyeberangan Durgandini tadi. Maka lahir Aryo Bomokenco. Kemudian payudara kanan menjadi ikan jambal berada di katir kanan. Lahir Aryo Kencoko Rupo. Payudara kiri menjadi ikan bagal di katir kiri. Lahir Aryo Rupo Kenco. Sedangkan Dewi Watari yang putri dari Dewa Arsindra itu didoakan menjadi kura-kura berada di Cantik, kemudian lahirlah Rojo Molo yang saat itu eh, Polosoro Polosoro di apa di dijebak ketika melihat itu melihat seperti Dewi Durgandini kemudian eh, jatuhlah kamanya dan kemudian dimakan oleh ikan bagal, kura-kura, ikan jambal, dan yang menjadi Rojo Molo atau melahirkan Rojo Molo itu dimakan oleh kura-kura. Itu cerita Rojo Molo versi Babatipun Kagungan Dalem Baita Kyai Rojo Molo yang mana di dalamnya Pakubuwono IX memerintahkan untuk eh, Nyai Andangkoro untuk menceritakan cerita terkait Rojo Molo. Kemudian kemegahan perahu Kyai Rojo Molo. Keelokannya adalah kemegahan perahu Ki Rajamala, yaitu berjaya pada masa Pakubuwono IV sampai Pakubuwono ke-10 atau sekitar 1788 sampai 1939. Maaf ini 39 ya, Pakubuwono 10. Khusus perahu titian keluarga raja, yaitu PB 4 sampai dengan PB 10. Cantik depan belakang perahu berwajah tokoh pewayangan Rajamala. Jadi di manuskrip Babaitipun Kagungan dalam Baita Kyai Rajamala dikatakan itu memang depan belakang sudah ada dua cantik. Kemudian di eh, Pustaka Sri Radio Laksono dikatakan bahwa Pakubuwono Pakubuwono 5 atau KGB AAAA 3 itu Yoso cantik ngajeng wingking. Tetapi di manuskrip Babat Pakubuwono 7 itu Pakubuwono 7 Yoso, Yoso cantik kanjeng kang wingking. Nah, jadi ini mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Apakah memang benar yang belakang itu buatan Pakubuwono 7 karena antara serat Pustaka Sri Radio Laksono itu mengatakan bahwa PB 5 membuat dua cantik depan belakang, tapi di babat Pakubuwono 7 itu Pakubuwono 7 Yoso, Yoso cantik mirip Pakubuwono Gangsal. Nah, kemudian kemegahan perahu tersebut memiliki ruang antara lain kamar tidur, kamar mandi, ruang gamelan dan tari, ruang penghadapan, kemudian berlantaikan batu bata. Gebyok tukup, ya, tutup perahu itu seperti rumah berukiran bunga-bunga dengan mencontoh hiasan pintu Ondrowino Kraton dengan tiang-tiang penyangga dihias seperti ukir-ukiran di tiang Sasono Sewoko Kraton. Tukup perahu bagaikan rumah yang dicat menggunakan perodo bersutrakan lantainya bersutrakan warna merah, kuning serta dadu. Kemudian menggunakan tenaga pendayung kurang lebih 16 pendayung yang terbagi di sisi sebelah kanan dan kiri perahu. Mungkin dayungnya bisa panjenengan pirsani di Museum Sasono Pustaka Kasunanan. Masih ada. Selain itu, selain perahu jika berlayar juga didampingi adanya keris. Keris pendamping buatan dari Empu Brojokuno
yang dibawa oleh Abdi Dalem Pambelah. Nah, Abdi Dalem Pambelah dengan berdapur Parung Sari Luk 13. Mungkin ini yang ahli perkarisan Bopo Tony. Ketika perahu berlayar pun diiringi dengan Santi Swaran dari Abdi Dalem Kepatihan. Jadi ketika perahu berlayar itu gamelan tuh ikut berbunyi, Bapak Ibu. Bahkan malam pun ikut berbunyi. Kemudian keelokannya ada di rute perjalanan perahu Ki Raja Molo. Berbeda dengan kapal, mungkin kalau menurut saya kapal Titanic itu berlayar di lautan, tetapi masih masih menurut saya masih elok perahu Raja Molo daripada kapal Titanic yang diciptakan tahun 1909 sampai 1911. Padahal kalau eh, ini Brojomolo lebih tua daripada kapal Titanic. Jadi rute perjalanan sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo dari kalau dulu perahu Brojomolo itu bertambat di Pelabuhan Beton, Pak Ibu. Pelabuhan Beton itu terdapat di Kampung Sewu. Jadi kalau panjang tindak Surakarta di Pasar Gede nanti ke timur terus nanti mentok ke kanan masuk Kampung Sewu, disitulah pelabuhan beton yang sekarang akan dijadikan area wisata. Sudah bagus Bapak Ibu. Rute keberangkatan beton Gresik Madura mengikuti arus air Bengawan Solo, kembali pun demikian, Madura Gresik beton. Itu zaman Pakubono 7. Jadi ketika Pakubono 4, 5 memang manuskrip kurang kurang ada yang menceritakan perjalanan, tapi di Babat Madura itu diceritakan perjalanan Pakubono 7 ketika akan menjemput calon permaisuri di Madura. Alur Sungai Bengawan Solo yang kira-kira panjang kira-kira 600 kilometer atau 370 mil. Ini saya ambil dari internet, Bapak Ibu, saya belum belum saya beri sumber, mohon maaf. Menurut salah satu sumber, zaman dahulu kala Bengawan Solo mengalir ke selatan, yang sampai saat ini di Kabupaten Wonogiri, Kecamatan Pracimantoro, Desa Petirsari, masih ada bekasnya yang dinamakan Luweng atau ada sungai bawah tanah yang mengalir ke pantai selatan. Karena dengan adanya pergerakan lempeng bumi, aliran Bengawan Solo berubah ke utara. Sedangkan yang mengalir ke selatan sampai sekarang masih tetap mengalir, tetapi di bawah tanah. Yang ke arah selatan muaranya Gunung Kidul atau Pantai Sadeng. Bengawan Solo sendiri sebenarnya dari Sembayat Gresik langsung masuk laut. Tetapi pada zaman penjajahan tidak langsung masuk laut dengan dalih memperpanjang jarak Bengawan Solo. Tapi pada zaman penjajahan tidak langsung masuk laut dengan dalih memperpanjang jarak. Oleh karena itu dari Gresik masih tambah berjarak kurang lebih 20 kilometer dengan tujuan untuk keamanan. Merupakan ini sumber dari pensiunan konsultan perorangan di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Kemudian saya lanjutkan Perahu Ki Raja Molo dalam Babat Madura. Babat Madura sendiri menceritakan terkait Perahu Ki Raja Molo yang digunakan untuk penjemputan calon permaisuri PP 7. Adapun perahu-perahu ketika Ki Raja Molo menjemput calon permaisuri PP 7 didampingi antara lain seperti perahu Pujadewa, itu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Kusumo Yudo. Ini merupakan panglima perang yang
dipilih sebagai panglima terdepan ketika mengawal perahu-perahu Rojomolo dan lainnya ke Madura hingga kembali lagi ke Surakarta. Nah, ini Pujodewo. Di situ cantiknya berupa orang yang sedang bertapa, bentuknya seperti itu, yang ditumpangi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Kusumo Yudo beserta prajuritnya. Kemudian ada Nogosari, kemudian ada Nogomongso dan Nogosarono untuk para putra Madura yang mengiringkan sang putri ke negara Surakarta. Kemudian di Babat Madura juga diceritakan Bandar Beton sebagai tempat penambatan perahu. Adapun posisi urut-urutan perahu ketika menuju ke Madura itu perahu Pujodewo, perahu tunggangan Adipati Arya Kusumo Yudo itu berada di depan sendiri, kemudian diikuti perahu Kanjeng Ratu yaitu Rojomolo, kemudian perahu Tuan Asisten, perahu Raden Mas Riyo Purwodiningrat dan paling belakang perahu Raden Mas Riyo Sosronagoro. Rute Surakarta Madura ini lebih hampir hampir 1 bulanan Bapak Ibu. Jadi bahkan bisa lebih ya, karena untuk penghitungan memang agak sulit menghitungnya. Jati yang pertama bergerak menuju Jati, kemudian Jogorogo, Trangil, Jogorogo, maaf, Ngawi, di Ngawi beristirahat, kemudian dilanjutkan Wedi Lembut, Lengbluro beristirahat, Bojonegoro, Perabon, Pandian Sedayu, Adiboyo, Sembayat beristirahat, Gresik sampai Pabean Madura. Sampai di Gresik disambut 50 perahu kecil sebagai pengiring jalannya rombongan di samudra. Nah, setiap distrik itu selalu menyediakan perahu-perahu untuk menjemput. Nanti sampai distrik mana ada rombongan perahu distrik sendiri. Diganti distrik lainnya. Seperti itu caranya. Kemudian ukuran perahu. Sebenarnya ukuran perahu Kiai Rojomolo berapa Bapak Ibu? Itu dalam babatipun Kagungan Dalem Baita Kiai Rojomolo, manuskrip babatipun Kagungan Dalem Baita Kiai Rojomolo itu berisi terkait renovasi perahu Kiai Rojomolo yang direnovasi oleh Sinuhun Pakubuwono ke-9. Tempatnya di Pesanggerahan Langen Harjo, tepatnya di Solo Baru, Grogol. Solo Baru. Kalau panjenengan nate tindak Solo Baru itu dari perempatan Bangjo Solo Baru ke timur, kemudian ke selatan dikit. Pada saat renovasi, pada saat zaman Pakubuwono IX, keadaan badan tengah perahu memang sudah tua dan hampir rusak. Hanya cantiknya yang masih terlihat bagus. Oleh sebab itu, Pakubuwono IX bermaksud untuk merenovasi perahu Ki Rojomolo. Ukuran asli dari perahu Ki Rojomolo panjangnya adalah 115 kaki atau sekitar 34,5 meter. Lebarnya 21 kaki atau sekitar 6,3 meter itu termasuk katir kanan kiri. Katir itu cadik Bapak Ibu. Jadi penyeimbang perahu kanan kiri agar tidak eh, tergelimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi penyeimbang. Nah, dari ukuran asli tersebut, ukuran panjang tukupnya rumahnya itu 109 kaki atau 32,70 meter lebih 9 tim. Ya. Dengan ruang kamar tidur, toilet, ruang pesta. Oleh Pakubuwono IX direnovasi menjadi panjangnya 75 kaki atau sekitar 22,5 meter dari 34,5 meter, lebarnya tetap 21 kaki atau 6,3 meter. Jadi
panjangnya sudah berkurang dari aslinya. Tafsiran berat perahu menurut arsitek Belanda saat itu pada saat renovasi di halaman alun-alun Pesanggeran Langenharjo yang sekarang terkikis perahu yang karena sudetan. Jadi eh, kalau dilihat Pesanggeran Langenharjo, kalau dilihat sekarang itu pagarnya depan agak miring karena aliran sungainya diarahkan ke agak mepet. Tafsiran berat perahu menurut arsitek Belanda Mayor Carle itu seberat 800 dacin lebih atau sekitar 50 ton. Pada saat renovasi eh, memang sangat pekerja-pekerja itu sangat sulit dan juga sangat khawatir jika air sungai Bengawan Solo meluap karena renovasi terletak di pinggir sungai Bengawan Solo. Kemudian posisi perahu Kiai Raja Molo menurut manuskrip Pratelan wontenipun Candi Rejo Patilasan, Padusan sasemenipun itu terakhir berlabuh di Pesanggeran Langenharjo, pinggir Bengawan Solo. Pada saat itu diceritakan di pelabuhan Langenharjo itu terdapat perahu-perahu kecil pendamping selain Kiai Rojo Molo seperti Kiai Sekonyar, Rorosati, Kiai Bintang Timur, Nyai Wilutomo dan sebagainya dengan candeknya yang berwarna-warni. Kiai Rojo Molo buatan ingkang sinun kaping 5 untuk keperluan persediaan apabila Sang Prabu menginginkan menikah dengan Putri Madura sewaktu belum ada kereta api. Kiai Rojo Molo berupa cantik depan diberi wujud kepala raksasa menakutkan. Diceritakan bahwa kayu bahan pembuatan perahu berasal dari hutan Wono Donoloyo, ya. Hutan atau Wono Donoloyo yaitu di Slogoimo, mungkin yang Bapak dari Selogiri tadi Berso. Jadi eh, daerah Slogoimo yang terkenal dengan hutannya, kualitas kayu jatinya yang bagus dan sebagai eh, apa eh, Sokoguru juga bahan Sokoguru Masjid Demak. Saat renovasi pada zaman Pakubono 10, panjang perahu dikurangi lagi. Dan pada saat renovasi dikabarkan orang-orang di sekitar kanan kiri banyak yang mengalami sakit. Pada saat itu penurunan perahu dipimpin oleh Abdi Dalem Pambelah Mas Ngabei Godomenggolo. Sepeninggal PB 9, keinginan PB 10 hendak memuliakan untuk merenovasi lagi ukurannya, dikurangi besar dan panjangnya. Kemudian namanya diganti Kiai Rojonagoro, Bapak Ibu. Jadi ini disebabkan karena saat renovasi, monggo ini dikembalikan ke masyarakat saat itu yang memang masih percaya dengan hal-hal yang klinik. Jadi saat renovasi itu rakyat atau warga sekitar banyak yang mengalami sakit. Sehingga oleh PB 10 Kiai Rojomolo namanya diganti menjadi Kiai Rojonagoro. Dengan maksud jangan sampai mendatangkan penyakit bagi penduduk sekitar. Pada tahun pembuatan naskah ini perahu sudah rusak dan bertempat di Desa Langenharjo. Adapun ukuran panjang saat renovasi zaman Pakubono 10 itu kurang lebih ukuran panjang adalah 20 meter dengan lebar 3 meter. Jadi lebih kecil lagi, Bapak Ibu. Panjang lebar tersebut sudah dikurangi sebanyak 2 kali. Jadi meskipun perahu Rojonegoro sudah rusak, penduduk sekitar masih takut untuk mendekati karena wingit. Nah, Cantik menurut manuskrip ini juga, Cantik kemudian disimpan di Museum Radio Pustoko dan Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi kalau ada kemarin berita mungkin dipinjam oleh salah satu presiden Indonesia atau pejabat kemudian dikembalikan, itu mungkin bukti perlu penelitian lebih lanjut apakah Cantik itu
buatan Pakubuwono VII atau buatan Sinuhun keberapa, mungkin perlu adanya penelitian lebih lanjut. Karena menurut manuskrip ini, candek tersebut disimpan di Museum Radio Pustaka. Eh, Ini yang terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup bahwasanya berdasarkan data manuskrip, yang terakhir tadi, pratelan wontenipun Candi Rejo Patilasan Padusan Sasaminipun diinformasikan bahwa keberadaan Badan Perahu Ki Rajamala terakhir berada di Pesanggrahan Langenharjo. Di situ di belakang pesanggrahan pernah melihat ada kayu-kayu. Di situ ada ukiran lubang-lubang. Apakah itu memang tubuh dari kayu perahu Rajamala atau bukan? Itu perlu adanya penelitian juga lebih lanjut. Kemudian diciptakannya perahu Ki Rajamala memiliki latar belakang mana simbolik emosional hadirnya Candhi Rajamala. Candhi Rajamala mengandung mana simbolik sebuah harapan keselamatan selama berada di air. Jadi pengharapan agar selama berada di air dipakai berlayar sampai Madura kembali lagi itu selalu mendapatkan keselamatan. Hadirnya Candhi Ki Rajamala memiliki makna luampan emosional, khawatir, dan rasa sayang seorang anak terhadap orang tua. Jadi seperti itu cerita ini mungkin panjenengan anggap saja ini saya bercerita Bapak Ibu. Jadi saya tidak eh, menyampaikan apa eh, kawruh atau apa, tapi saya bercerita dongeng. Monggo kalau ada pertanyaan terkait Rajamala, silakan. Demikian Pak Tony yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Terima kasih Mas Adi. Jadi mungkin saya ingin menjelaskan bahwa cantik, yang namanya cantik itu adalah ujung dari perahu ya. Nah, di sini nih ujung dari perahu itu bentuknya adalah wayang Rajamala yang sudah dikreasi oleh Adipati Anom ya, KGPAA 3 ya, Adipati Anom ya. Itu calon raja yang kemudian nanti jadi raja PB5 nantinya. Itu saya pernah ke museumnya yang di Radio Pustaka. Kemudian yang saya pertanyakan begini Mas Adi, itu yang di Radio Pustaka itu yang karya dari Adipati Anom atau bukan? Yang kedua, yang di Keraton Solo itu karya siapa? Apakah juga ada dua karyanya Adipati Anom ini? Atau beda zaman? Ye, Ya, saya ingin tahu itu ye, dulu siap. sebelum nanti pertanyaan saya lempar ke eh, teman-teman semua, sobat-sobat budaya. Monggo. Ye. Matur nuwun Pak Tony. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di manuskrip pratelanipun kawontenanipun Candi Rejo Padusan lan saksaminipun itu dikatakan bahwa candi Prawu Ki Rajamala itu dibawa ke Museum Radio Pustaka dan Kasunanan. Terkait yang belakang, kalau sebenarnya kalau cantik depan belakang itu pastinya lebih besar di yang depan ya. Kalau dilihat dari bentuknya, cantik yang di Museum Radio Pustaka dan yang di Kasunanan Surakarta itu lebih besar yang di Museum Radio Pustaka. Sedangkan yang di Kasunanan itu lebih ramping. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya di apa manuskrip eh, Sri Radio Laksono dikatakan bahwa Pakubuwono V gangsal Yoso kalih cantik ngajeng wingking. Tetapi Ya. di babat Pakubuwono VII yang lebih lebih muda terbitnya daripada yang di Sri Radio Laksono itu dikatakan bahwa eh, Pakubuwono VII Yoso cantik mirip Pakubuwono V. Seperti itu. Apakah yang
di museum itu memang Museum Museum Sasono Pustoko itu memang buatan Pakubono V, eh, apa setelah yang berada di Museum Radio. Jadi yang di radio itu adalah buatan Pakubono V ketika KGB AA 3, sedangkan yang belakang itu mungkinkah itu buatan Pakubono 7 yang kemudian disimpan di Sasono Pustoko. Nah, ini mungkin perlu penelitian lebih lanjut, Pak Tony. Karena di Oke. manuskrip Babatuipun Kagungan Dalem Baita Kyai Raja Mula itu Pakubono V sudah membuat dua. Dan itu diperkuat dengan Radio Laksono, Sri Radio Laksono itu yang lebih tua daripada manuskrip Babat Pakubono 7. Apakah yang dipinjam keluar itu dulu itu memang hiasannya Pakubono 7? Nah itu perlu penelitian lebih lanjut. Ye. Satu lagi Mas Hadi. Iya. Kalau saya melihat di museum itu ya, museum baik itu museum Radio Pustoko maupun di Museum Keraton Surakarta ya, Iya. itu masih ada sesaji ya. Apakah Mas Hadi sudah mempelajari apakah sesajinya itu harus apa misalnya? Mungkin katakanlah, oh kalau yang di Radio Pustoko tuh harus sesajinya ini, terus kemudian yang di keraton itu ini gitu. Artinya bariannya tuh jelas gitu loh. Iya. Permintaan dari mungkin katakanlah roh atau roh halus yang menunggu itu mintanya ini dan ini misalnya gitu. Apakah Mas Adi ada mengenai tentang sesaji ini di manuskrip? Ya. Iya, matur nuwun. Gini ya, Bapak. Jadi kalau ketika saya di Museum Radio Pustaka dulu, ya, ketika Suwargi Mbah Hadi Tasih Sugeng Yeah. itu Cantik Rajamala itu sesajinya itu sampai diberi ciu, Bobo. Ciu. Jadi serabi kocor, kemudian ada menyan, ada ciunya juga. Itu memang eh, dulu seperti itu. Entah entah apakah permintaan kurang paham. Karena setelah itu Oh, sekarang yeah. tidak ada ciu-ciu seperti itu, tidak ada saji seperti itu. Kemudian kalau apa di Babatipun Kagungan Dalem Baita Kyai Raja Mula itu agar perahu Kyai Raja Mula itu bisa bergerak itu dengan taledek, Bobo. Jadi dengan taledek minta untuk mengadakan taledek tayub seperti tayub baru bisa Yeah. berjalan. Ada Babat itu tari-tarian ya? semula iya. Kalau untuk sesajinya memang tidak diceritakan. Itu harus Tidak ya? sajinya Oke. apa. Okay. Apakah Yeah. kalau mungkin jenisnya kalau raksasa itu sajinya beda dengan yang berbentuk barang apa keris atau apa mungkin. Yeah. Hmm. Jadi sobat budaya, jadi apa yang dimaksud Mas Adi itu ciu itu maksudnya arak. Nah, jadi selalu ada sesajinya tambahan yaitu arak ya. Arak itu cuman asal usul ide memberikan arak ini kan tidak diketahui ya, Boten. tidak diketahui. Uh, jadi ini menarik sekali Rojo Molo itu karena kalau saya datang ke museum itu selalu kok bulu kuduk kita berdiri mengkorok gitu. Kemudian kalau kita mencoba mendekatin gitu, ada semacam dia tuh ikut menyapa kita. Itu perasaan saya begitu, terutama yang di Radio Pustoko ya. Kalau yang di Museum Keraton, mungkin juga itu cantik yang di belakang ya, mungkin juga ya. Mungkin, Itu saya mungkin, kira mungkin. mungkin lebih benar itu daripada dinyatakan PB7 juga membuat itu saya kira kok nggak begitu klop menurut saya ya. Karena perasaan saya begitu. Saya kira mungkin sobat-sobat budaya yang ingin bertanya, monggo silahkan, mumpung masih cukup waktu nih. Nanti kalau terlalu panjang juga saya pikir mungkin lebih bagus agak singkat-singkat saja. Monggo, kira-kira siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Mungkin Mbak Anindya pengen tanya.
Monggo, silakan atau siapa? Nggak ada ini yang tanya ya. Mungkin Mas Satio, Mas Satio Wibowo, monggo Mas Satio. Menambah Pak Tony mungkin menambah. Oh, iya, monggo, monggo. Karena saya ini kan apa objeknya adalah manuskrip, jadi Iya, ada informasi lain mungkin di YouTube atau apa TikTok yang iya. mengatakan bahwa Rojo Molo itu adalah hasil dari perkawinan, bisa hadiah dari eh, Belanda atau Portugis. Belanda, ya, Ya. betul. Ada yang mengatakan seperti itu. Monggo Iya, silakan. Eh, kalau saya dasarnya adalah dari manuskrip manuskrip, yaitu betul. Portugis. Saya lebih setuju manuskrip karena memang kebutuhan waktu itu tidak ada hubungannya dengan Belanda. Kalau menurut saya ya, karena itu waktu itu masih PB 4 ya. Mungkin Iya. benar itu. Jadi perasaan seorang anak melihat bibinya dalam keadaan yang didiamkan oleh raja ya. Nah, mungkin langsung dibikinlah persiapan untuk memberangkatkan dengan perahu yang indah lah katakanlah begitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Roni. Monggo tolong dibuka ininya. Ya Mas Roni. Silakan Mas Roni. Oke, selamat malam Pak Adi, selamat Selamat malam malam, Pak Mbak Rani. Tony dan semua teman-teman KCB. Saya mau tanya, pernah saya baca itu apa perahu Rojomono itu digunakan untuk perang dengan utusan dari Madura itu, apakah benar Pak Adi? Yang pernah saya baca sekilas gitu. Terima Perang, kasih Pak Adi. perang atau apa Pak? Perang, ada pertempuran dengan eh, pasukan dari Madura gitu, apakah benar? Iya, iya. Iya, matur nuwun Pak Roni. Saya jawab langsung ya Pak Tony. Iya monggo silakan. Iya, iya, Pak Roni, matur nuwun. Jadi banyak yang menurut saya adalah salah tafsir, gitu. Salah tafsir. Di mana pada saat iring-iringan ke Madura itu memang di kapalnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Kusumoyudo itu sebagai panglima perang di depan. Di situ di apa diletakkan meriam-meriam. Di Rojomolo pun ada meriamnya. Tapi itu tidak untuk perang, Pak Roni. Jadi itu untuk pengiring, penanda. Karena Raja Molo itu perahu raja. Jadi ada perahu perang sendiri seperti panglima perangnya Kusumo Yudo itu perahunya Bojodewo. Itu ada perahu perang sendiri. Kalau untuk Raja Molo itu memang pada saat berlayar itu memang disertai dengan meriam. Meriam itu sebagai tanda untuk beristirahat, kemudian berjalan dan sebagainya untuk tanda gitu. Jadi itu menurut saya itu adalah salah tafsir. Jadi tidak untuk kalau kalau raja itu pasti punya kapal perang sendiri. Jadi kapal raja atau pemimpin itu ada sendiri, kemudian didampingi oleh pengawal-pengawalnya yang merupakan kapal-kapal perang. Tapi tidak diceritakan itu ada peperangan. Itu Pak Roni. Oke, terima kasih Pak Adi. Iya. Sama-sama Monggo. Pak. Jadi memang tidak ada peperangan ya Mas Adi ya. Tidak ada, Eh, betul. Kalau nggak salah saya lupa-lupa ingat ada peristiwa Wadas itu gimana Mas Adi? Peristiwa apa Pak? Peristiwa Wadas yang dimana penduduk pada ketakutan sendiri kemudian apa ya lupa saya waktu di mana ya lupa saya coba. Tapi oke lah. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Zaman Paku Buwono pinten Pak Tony? Paku Buwono ke-7 kalau nggak salah. Hmm. Boten, boten pun cariosaken. Mboten enten nggih. Di dalam Boten, manuskrip nggak ada ya. boten. Kalau nggak salah ada peristiwa Wadas itu jadi apa ya semacam penolakan atau gimana gitu loh. Kalau nggak Hmm. salah gitu. Iya, mungkin ini bisa tambahan
Ya, nanti kita coba cari Oh, deh. Aku oh, coba nggih. nanti juga cari ya. Matur. Aku Nggih. tuh lupa-lupa ingat itu. Oh, Iya. nggih. Kemudian kalau yang mengenai itu, Mas Adi, kalau yang mengenai badan perahu yang tidak ketemu ya, tidak ada ya. Sekarang di museum tidak ada. Nggih. Itu memang kemungkinan itu yang ada di Langenarjo ya. Itu banyak sekali kayu-kayu yang mungkin itu badannya Mungkin. perahu Rojomolo. Mungkin ya, Nggih. karena saya kan sering ya ke Langenarjo ya waktu itu Nggih, ya. sebelah belakang nggih. Ye, sekarang bagus sekali Langenarjo. Udah Nggih. direnovasi, bagus sekali sekarang. Nggih. Ya, dulu saya belajar sesaji itu sama Mbok Wito itu di Langenarjo itu. Tangan Dia Arso. ahlinya, Mbok Wito itu ahlinya sesaji. Nggih. Jadi kalau misalnya bersih desa itu sesajinya ini. Saya pernah itu belajar sama Mbok Wito, saya catetin Hmm. nah, dulu tapi sekarang sudah almarhum ya. Dan sayang sekali mungkin nanti kalau misalnya Mas Hadi punya manuskrip-manuskrip tentang sesaji, kita Nggih, angkat Mas. insyaallah. Nggih. Oke, kita angkat Mas itu satu. Yang kedua juga naskah Merapi Merbabu Mas. Merapi Itu juga Merbabu. menarik itu. Nggih. Naskah Merapi Merbabu itu juga menarik. Monggo nanti kita angkat itu filolog ini ya apa Nggih. hal-hal yang sifatnya manuskrip. Saya kira ada lagi yang bertanya, monggo. Mohon maaf barangkali salah. Ini kan ada Iya. ceritanya Mojopahit itu pada waktu itu kan mau apa mengasihkan Putri Pintaloka itu loh, ceritanya itu. Oh, Ya dia mulu Pitaloka. dan Iya. ya pada waktu itu kan itu dianggap sebagai apa hadiah, tapi yang ini menganggap bahwa itu adalah peperangan terjadi peperangan begitu. Nah ini saya tidak tahu persis apa memang putrinya putri Madura atau orang biasa gitu yang pada cerita ini. Apa Putri Oh, Madura, iya. Kerajaan Madura atau barangkali Mas Anu Iya, bisa iya. menerangkan. Terima kasih. Iya. Iya. Terima kasih Pak Bambang. Jadi Iya. anu Mas Adi, jadi Pak Nggih. Dokter ini ingin mengetahui sebetulnya putri apa putri atau calon permaisuri yang di Madura ini sebetulnya apa? Apakah terah raja atau terah apa? Bagaimana? Mungkin apakah ada di manuskrip ya? Kalau yang tadi Pak Dokter Bambang tadi kan di Majapahit itu masa masa lalunya, ya. Artinya lebih tua lagi ya. Kalau yang ini kira-kira itu dari mana nih? Raja Madura atau mungkin dari Nggih, Sumenep atau ini dari Bupati Pamekasan, Cokroningrat. oh Cokroningrat, Iya, Bupati Cokroningrat. Nggih. Pamekasan. Nggih. Oh gitu. Jadi kan sudah sejak zaman Kartosuro itu kan ber apa berjasa pada Kasunanan. Jadi sampai sampai Pakubuwono 10 pun kan masih berkerabat dengan Madura. Madura. Sampai Ya betul. Pakubuwono V sendiri membuat tari yang berjudul Ludiro Madu. Darah Ye, madu adalah Maduro. Madura ya. Itu Ye, Pak Bambang. ye. Nah, nama putrinya sinten Pak Mas Haji? Nama putrinya Nama putrinya yang sinten Kencana Wungu. Kencana yang Wungu. diambil untuk permaisuri itu, Kencana Wungu. Kalau yang bibinya Pakubuwono V itu Kencana Wungu. Nggih. Kencana Wungu kalau nggak salah sareanya ada di Gresik itu, Pak. Bukan. Saya Di kurang Gresik itu ada sarean Kencana Wungu. mungkin Bapak mungkin kurang paham kalau sariannya. Nggih. Iya, Mungkin iya. mungkin mungkin juga bisa kalau di Imogiri juga bisa Bapak. Mungkin nanti saya cek lagi, Mak. Matur Iya, nuwun. karena saya pernah ke sana itu. Ini Pernah, nggih. sarean Kencana Wungu. Kepengaten nggih. Iya, iya, iya. Iya, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Iya. Sami-sami. Ye, Ayo. matur nuwun dokter. Ye, matur nuwun. Kira-kira ada lagi yang bertanya? Jadi ini memang menarik ya, tapi memang kita juga terpancang sekali dengan manuskrip ya, karena kalau kita mau apa ya menginterpretasikan semuanya ini dengan pemikiran-pemikiran kita mungkin akan meleset gitu. Saya kira memang paling tepat itu dari manuskrip ya, walaupun manuskrip sendiri juga ada perbedaan kan ya dari Nggih. pihak ada dua pendapat ya, tapi
Oke. cukup inilah, cukup kuat untuk kita tampilkan sebagai satu fakta ya. Tapi Monggo, kira-kira ada yang bertanya lagi? Monggo, silakan. manuskrip sendiri juga kadang berbentuk babat. Jadi babat Babat itu ya, perlu betul. adanya bumbu-bumbu, ya, tambahan Iya, bumbu-bumbu dari pengarang. iya, betul. Iya. Tapi ini sangat menarik ya, karena dulu saya membayangkan Projomolo ini tidak sampai sedalam ini gitu. Jadi cuman semacam apa ya, semacam terpengaruh oleh cerita pada pewayangannya gitu. Hmm. Iya. Jadi Projomolo itu ditangkap oleh kita semua itu sebagai tolak bala ya, tolak bala. Jadi ternyata di dalam Cantik Rojomolo ini lebih ada semacam cerita yang perlu di apa namanya dipahami sebagai satu sejarah. Ya. Gitu. Itu eh, ada dosen dosen dari ISI Surakarta, Bu Ya. Sri Sri Marwati itu penelitian Oh, terkait Bisri Marwati. Ya. iya, terkait apa ukiran. Jadi setelah setelah saya itu skripsi saya kemudian eh, Mbak Sri Marwati itu Bu Sri Marwati pinjam skripsi kemudian meneliti cantiknya sendiri ya Pak, ukiran cantik. Oh, seninya ya, seni Iya, dari iya. ya, motif ya, motif Motifnya, ukirannya, iya, iya. kemudian kenapa warna merah ya, Warnanya kemudian merah matanya masih, melotot, ya, iya. gitu. Menarik tuh. Warnanya masih kuat ya, tidak Iya, pudar, menarik, merah. menarik, betul, Kemudian menarik. apa kumisnya dari hijau, matanya Isu dari ya, kaca. Itu dulu iya, betul. sampai naik apa memegang, kemudian Ya. diiringkan. Itu saya tanya, apakah ketika memegang dan lain pernah didatangi dalam mimpi? Katanya yang temannya laki-laki yang didatangi seorang laki-laki. Kalau Ya, kalau Bu Marwati sendiri itu ketika buat apa skripsi itu ada bau harum, katanya seperti itu ya. Monggo. iya, memang angker itu Rojomolo ini. Dan memang ini karya dari Adipati Anom ya. Jadi calon raja juga anak BB4 nantinya jadi Sinuwun kelima ya yang dikenal Sinuwun Sugih kalau nggak salah gitu. Sinuwun kelima ya. Mas Itu Sugandi. memang itu memang dia seorang seniman ya. Salah satu karya kerisnya itu yang sekarang dikenal sebagai keris Brojoguno. Ya, itu. Waktu itu memang orang masih mengkaitkan dengan Empu Brojoguno yang di Kartosuro ya. Hmm. Tetapi sebetulnya ya keris yang diciptakan yang bentuknya lugu biasa kemudian eh, tebal ya, anunya apa bilahnya tebal ya, kemudian juga bentuknya cuma tilamupe, tikel alisnya tajam itu disebutnya sama perkerisan itu keris Brojoguno. Padahal itu sebetulnya karya Adipati Anom. Jadi waktu itu kalau yang saya dengar ya dari Mas Probo ya, saya lupa Probo ini ya, apa turunan dari keraton juga ya. Jadi Adipati Anom ini menempa keris sampai malam, sampai pagi. Akhirnya sang raja itu dengar tang ting tang ting tang ting tang ting, sang raja BB4 ya, dan datengin ke Besalen itu ke workshopnya itu lagi ngapain gitu. Terus dilihat saya sedang membuat keris. Nah, si raja melihat itu kaget dia. Terus dia bilang, wah ini keris bagus, potongannya sederhana. Nah, dia ingat bahwa dulu di Kartosuro itu ada empu dari turunan Madura yang disebut Brojoguno. Nah, kemudian si raja ini bilang ini keris Brojoguno.
Kanjeng Kiainya namanya dinamain gelar Kanjeng Kiai Pasowani. Saya nggak tahu aslinya kata Pasowani dari mana, mungkin Mas Adi bisa menjelaskan. Tuh, jadi itu sekarang karya Pasowani itu saya pernah pegang karena pernah dikoleksi oleh seseorang ya. Sekarang juga dikoleksi terakhir ke siapa saya juga tahu, cuman saya tidak ingin ngomong. Jadi namanya Pasowani Mas Adi. Jadi apakah itu kata Pasowani itu artinya apa? Saya nggak ngerti. Pasowani, Pasowani, Paseban, Pasowani. Paseban untuk pasowanan itu. Y. Tempat untuk pesowanan, Pasowani. Ya, Menurut berarti saya. berarti arahnya ke ini ya, pemujaan ya. Iya. Arahnya ke pemujaan. Hmm. Itu memang angker sekali, kerisnya bagus sekali ya. Dan sekarang ini boleh dibilang kalau ada keris Brojobuno itu sebetulnya menduplikat dari Kanjeng Kiai Pasowani ini. Ya, saya kira begitu. Monggo, siapa lagi yang ingin bertanya ini tadi melenceng ke keris? Oh ya, keris yang dibikin oleh Brojobuno betul-betul itu yang berdapur Parung Sari. Besar sekali Mas Adi. Saya pernah ke museumnya, ya. Itu keris besar, kerisnya besar, tebal besar, luk 13. Dapurnya Parung Sari. Kalau itu betul-betul yang membuat adalah Brojobuno. Empu Brojobuno dari Madura. Di museum mana Pak Tani? Di Solo, anu Keraton. Oh, gini. Keraton Solo. Kalau nggak salah sekarang masih. Kerisnya besar. Saya juga bingung kenapa ini. Terus waktu kapan itu kira-kira ya 8 tahun yang lalu mungkin ya. Itu juga ada orang yang menanyakan ke saya, itu ada keris besar sekali juga. Saya pun, dan bukan keris baru ya, bukan keris-keris Kamardikan. Dan saya juga menduga itu salah satu keris yang ada di kapal perahu Rojomolo. Jadi kemungkinan ya di perahu Rojomolo itu kan ada beberapa pasukan yang diberi keris-keris, ya, dibikinkan keris-keris khusus, gede-gede semua. Jadi seperti apa ya, seperti kalau dibilang corok ya, corok dan tebal itu ada. Saya 2 kali saya melihat itu. Betul. Menambah aja Pak Tani. Iya, monggo ditambah. Ketika renovasi Badan Perahu Rojomolo di Pesanggaran Langenharjo itu dimulai ketika saat akan menurunkan ke sungai itu dimulai jam 8 pagi baru bisa turun ke sungai itu jam 6 maghrib, hampir maghrib. Itu diceritakan. Jadi kalau Sinun PP9 itu keinginannya menunggu apa air Bengawan Solo agak tinggi, jadi bisa terbawa hanyut air. Ya. Tapi para pekerja malah tidak setuju karena malah membahayakan para pekerja. Hingga pekerja dengan susah payah mendorong perahu Menurunkan. dengan apa rantai-rantainya yang besar, kemudian menggunakan gelondongan-gelondongan kayu di bawahnya agar perahunya bisa berjalan dari alun-alun Pesanggerahan ke pinggir sungai masuk dan akhirnya ya bisa jam hampir maghrib ya surup itu diceritakan bisa masuk ke air. Iya, itu memang anu ya, Pesanggerahan Langenarjo itu kan sebelahnya sungai ya itu ya. Sungai ya, itu agak miring sekarang Pak Tony. Depannya kan gitu ya. karena apa sungainya dipencengkan, Ya, jadi agak kering ya sekarang ya. agak kering gitu. Ini hujan terus ya, radi wonten Hujan. pun segede. Solo hujan ya. Di Langenarjo itu dekat sungai itu ada sesepuh yang stand ya. Saya pernah, saya pernah. Harian nopo? Betul. Waktu itu saya ke sana masih hidup.
Oh, gitu. Yang stand itu masih putra dari PB10 tapi dari Selir atau dari mana gitu. Saya nggak ngerti ya. Hmm. Itu dia. Nggih, saya pernah ke situ ya belajar lah ngobrol-ngobrol tentang kasepuan yang stand. Hmm. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan barangkali. Iya, saya tanya dikit aja, Pak Tony. Ah, Monggo. Mas Hadi, ya, Mas Iya, Hadi, Bapak. saya lihat di Iya, YouTube-nya Bapak. itu, saya lihat di YouTube-nya itu badan perahunya sudah nggak berbentuk, hanya berbentuk potongan-potongan kayu. Seperti itu gimana tuh ceritanya? Di YouTube, Iya, di YouTube. YouTube, YouTube pun sinten Bapak? Aduh, ya ada tuh kalau saya ini di Raja Mula itu yang kayak kayu berserakan kayak gitu. Kayu. Apakah itu? Ah, memang di Pesanggrahan Langenharjo itu di belakang itu ada sisa-sisa kayu. Ya, Di situ ada ukiran berlubang-lubang. Nah, itu apakah itu memang sisa-sisa dari badan perahu Kiai Rajamala atau bukan, itu mungkin perlu penelitian lebih lanjut karena di manuskrip yang tadi saya sampaikan di Pratelan wontenipun Candi Raja Petilasan itu memang terakhir renovasi itu di Pesanggrahan Langenharjo dan cantiknya dibawa ke museum gitu. oh, Nah, tapi untuk badan perahu bentuk bentuk perahunya itu sendiri itu masih ada nggak? Masih sudah tidak ada, berhubung Pak. sudah tidak Sudah ada tidak ya. ada. Iya. Hanya itu cantiknya yang dibawa ke Tinggal museum. cantiknya aja. Iya. Aduh Oleh saya. sebab itu mungkin kayu-kayu yang di belakang itu perlu penelitian lebih lanjut. Iya betul. Itu tinggal tumpukan kayu, papan-papan kayak Ya begitu. di belakang. Banyak sekali dari seperti itu. Iya perlu. Nah ini menariknya museum kita apa ya peninggalan-peninggalan itu kadang-kadang tidak terawat sehingga kita bicara perahu tapi bentuk perahunya tidak ada. Bicara sejak perahu kayak gitu. Oke. Tapi bentuk perahunya tidak ada. Bahkan perahu replika di apa Museum Radio itu mungkin Pak Bambang pernah tindak Museum Radio mungkin itu ada replika perahu itu. Kalau dari dasar manuskrip yang babatipun kagungan dalam Baita Kyai Rajamala itu perahu tersebut ada katernya, Bapak. Tapi di replikanya Oh, tidak ada katernya. Nah, yang itu yang oh iya, iya. saya Padahal di manuskrip ada katernya. katernya, nggih, kanan kiri katernya. Itu Itu. kayak kalau kater Cadik kater yang ada di situ tuh kayak penyeimbang seperti itu ya kan? penyeimbang, nggih, penyeimbang. Penyeimbang yang kalau di perahu-perahu Cadik. tradisional itu kan kayak dari bambu kayak begitu kan? Iya, iya, nggih. Kanan kiri kayak gitu kan Iya, supaya dia menjaga keseimbangan lah kayak gitu. nggih. Tapi kater yang ada di situ masih kelihatan bentuk Mbak, bentuk kat boten, itu sudah sudah tidak enggak ada. juga kayak gitu ya. Boten, nggih. Padahal katernya itu juga hiasannya bunga-bunga, Ya, ya. kiranya. Tapi kalau saya lihat simulasi ini ya kan ada juga di YouTube yang disimulasikan tuh menarik loh itu sebenarnya Nggih. apa bentuk perahu itu menarik gitu. Unik, antik juga Nggih. cantiknya itu juga serem lah kayak gitu. Karena juga Makanya, ruangnya kan ada ruang kamar tidur, ada toiletnya, ada untuk apa karawitannya. iya. Makanya Dan Pak Tony Komplit. saat saat berkunjung lihat cantiknya kayak berasa diajak bicara gitu. oh gitu. Nggih. Iya, Pak Bambang. Jadi saya melihat ada sesuatu yang memang lenggah di situ ya, karya Iya. dari Adipati Anom ini. Dan memang keris-kerisnya dia juga ada sesuatunya gitu, yang memang perasaan kita gitu, kepekaan kita itu memang beda ya. Tuh, Adipati Anom itu yang kemudian jadi Pakubuwono kelima itu, jadi raja itu dia. Nah, ini tadi menarik juga Mas Adi menyebut pelabuhan beton. Ya. Nah, ketika saya membuat sebilah keris Kanjeng Kiai Bengawan Solo, ya Kanjeng Kiai Bengawan Solo, itu saya juga menemukan bahwa Gesang itu ternyata menulis Bengawan Solo
itu setiap kali nongkrongnya di beton situ, Mas Betul. Adi. Oh, betul. Jadi Gesang itu pagi-pagi naik sepeda, bawa flute. Dia memang suka flute ya. Bawa sepeda, nongkrong di pinggir sungai. Itu ternyata sungai itu tempat itu ternyata tuh pelabuhan beton itu. Kalau zaman dulunya. Tapi itu sudah bukan pelabuhan beton, cuman penyeberangan aja. Nah, itu si Gesang itu nyuling-nyuling gitu. Masih muda itu, masih muda. Nyuling-nyuling itu keluarlah lagu yang namanya Bengawan Solo itu. Bagus Gitu. sekarang beton, Bopo. Oh, sekarang beton bagus Wisata, ya untuk pariwisata ya. Ada apa? Bengawan Solo, Aksara Jawanya. Tapi juga masih ada digunakan untuk penyeberangan, nambangan. Makanya yaitu tempat penyeberangan itu ternyata Gesang itu nongkrong di situ, menciptakan sebuah lagu yang akhirnya lagu itu mendunia sampai diterjemahkan oleh 22 bahasa. Hebat itu Gesang. Nah, cuman ini Mas, sobat-sobat kita semuanya, kalau kita melihat makamnya katakanlah Mozart ya, makamnya Chopin ya, makamnya pemusik-pemusik dunia itu masih rapi adalah saya sekarang bingung apakah makamnya Gesang ini juga dibentuk bagus sehingga kita tuh juga mengenal oh ini Gesang, oh ini makamnya begitu. Kalau kita lihat coba nanti dicari di YouTube atau cari di mana, itu kan makam-makam eh, Mozart juga bagus sekali gitu loh. Lah itu bahkan masih ada kadang-kadang orang meletakkan bunga ditaruh ditancap di situ kemudian ini loh makanya kita sangat apa ya kurang mengapresiasi kurang menghargai ini Mas Gesang ini Ripon ini iya jadi ini melebar nih ceritanya sampai Gesang di Pelabuhan Beton ini melebar tapi saya penelitian betul-betul waktu saya bikin Kanjeng Kiai Bengawan Solo itu dan kemudian juga saya merunut berjalan kaki mencari kenapa ada nama Solo. Akhirnya sampai ke kuburan makam yang Kiai Solo yang ada di Melayokusuman, Melayokusumo. Ada di Melayokusuman. Saya nongkrong di situ sampai malam sampai pagi saya nongkrong di situ. Saya merenungkan gitu. Itu ternyata ada Kiai Solo zaman dulu. Gitu. Ya, Kiai Solo itu ada. Gitu. Ya ini cerita panjang lebar nih. Mungkin ada yang mau tanya, mungkin Pak Lulu mungkin kalau pengen ini Pak lebih dalam lagi tahu tentang Rojo Molo ini. Oh masih mood Mbak Lulu? Ya, belum ada suara. Tidak ada suaranya Pak Lulu? Nggak bisa? Oke. Mungkin Mas Anton, ada pertanyaan Mas Anton? Monggo. Baru gabung Pak, tadi ada teman. Oh, baru gabung. Oke. Iya. Tadi saya ngelihat ada Mas Kamto ini. Mas Kamto, monggo. Oh ini ada Anin. Mbak Anin, monggo silakan Mbak Anin. Ya, halo selamat malam Pak Tony, Mas Adi. Selamat malam Bu. Kita langsung aja ya Mas ya. Saya cuma Monggo. mau nanya, mungkin ada dua sih Mas. Yang pertama tuh, Oke. apa ada ceritanya nggak sih Mas di manuskrip itu atau yang Mas pelajari eh, latar belakang pemilihan tokoh Raja Malanya gitu Mas. Kenapa ya dipilihnya dari segitu banyaknya raksasa di wayang, pilihnya kok Raja Molo gitu. Itu satu. Tadi kan sempat diobrolin juga kalau kelihatannya Rojo Molo ini wingit segala macam gitu. Tapi beberapa tahun yang lalu kan Rojo Molo itu jadi maskotnya para games ya Mas ya di Solo ya. Itu kan gambarannya Ya. tuh lucu terus raksasa yang percaya diri, pinter gitu. Gambarannya seperti itu.
Nah, jadi kalau itu jadi ada dua latar nih, ada yang wingit, ada yang kelihatannya baik gitu. Nah, itu gimana Mas bisa tolong jelasin nggak? Nggih, Kasih Mas Adi. nggih, matur nuwun Bu Anindya. Terkait apa ke pemilihan KGP AA3 memilih tokoh Rojo Molo sebagai nama perahu tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi di Babatipun Kagungan Baito Ki Rojo Molo sudah menjelaskan bahwa menika mirip saking cantikipun Baito ingkang awujud kupala raksasa menika Raja Mula saking Wirata. Jadi disebutkan seperti itu. Lara-laripun amargi kakiyatanipun kasakten. Kasakten kesaktiannya Raja Maaf Mula. Mas, pakai bahasa Indonesia aja Mas. Iya, iya, iya. Mohon maaf. Maaf, nggih. Jadi di Babatipun Kagungan Baito Ki Raja Mula itu disebutkan bahwasanya KGBAA bahwa Perahu Ki Raja Mula itu yasan Pakubuwono ke-5 ketika masih menjadi putra mahkota PB4. Di situ mengambil nama Rajamala dan mengambil nama tokoh Rajamala karena kesaktian Rajamala itu sendiri ketika bertempur melawan Jagal Abilowo. Ketika dipanah jatuh di air masih hidup kembali. Air tersebut kan titisan dari ibunya Dewi Watari. Jadi hidup lagi akhirnya Permadi memasukkan panah Brahmastro ke sendangnya dan akhirnya kalah. Nah, KGB-AA 3 itu mengambil eh, tokoh Rajamala karena kesaktiannya, keberaniannya yang dijadikan dasar untuk memberi nama Perahu Ki Rajamala dan menjadikan cantiknya itu berbentuk Rajamala. Seperti itu Bu Anindya yang pertama. Kemudian para game sendiri memang untuk maskot kemarin Rajamala dijadikan maskot para game karena di Surakarta itu yang Solo itu yang memang terkenal itu Rajamala ya, untuk keberanian, kekuatan. Jadi sebagai simbol kekuatan para game. Meskipun difabel tapi di situ ada terkandung kekuatan, ada semangat yang menggebu-gebu seperti watak dari Rajamala sendiri. Demikian Bu Anindya. Ya, menarik ini pertanyaannya. Memang di samping eh, bagaimana pemilihan Rajamala ini oleh KGBA A3 atau Adipati Anom ini memang sebetulnya lambang dari kesaktian ya Mas ya. Lambang dari kesaktian di mana Rajamala itu dianggap tidak bisa mati selama masih terkena air. Nah, itu jadi walaupun akhirnya dia matinya sama Jagalabilowo itu Werkudara kalau nggak salah ya Mas ya. Iya, iya, Bratasena ya. Ya, Brutoseno, ya, Werkudara, matinya sama Werkudara gitu. Kemudian juga untuk simbol tadi, untuk lambang tadi juga menarik sekali itu. Kenapa Solo nggak milih itu lah? Ini mesti dipertanyakan sama yang membuat panitianya ini milih Rajamala ini kenapa Wali, ini? wali kotanya, Bu. Wali kotanya. Wali kotanya, nggih. Wali kotanya masih Gibran ya waktu itu ya. Iya, iya. Kenapa milih? Ya mungkin mungkin Gibran kan seneng boneka-boneka gitu ya mungkin. Jadi dia dia ngeliat Rajamala kok wah dipasang aja Rajamala. Mungkin ya tapi Ya, saya nggak tahu lah itu. untuk Oke, promosi wisata juga, Bu. oke, promosi wisata ya. Monggo, saya kira yang ingin bertanya lagi, kalau misalnya sudah tidak ada kita tutup karena cukup lama juga ini udah. Bu Anindya ada tambahan lagi. Enggak sih, makasih Mas Adi. Sami-sami, nggih, matur nuwun. Terima kasih. Mas. Oke, oke. Ya, saya kira mungkin Mas Adi mau ada statement apa yang terakhir sebelum saya tutup? Nggih, nggih. Matur nuwun Pak Tony. Jadi saya ingin memasyarakatkan manuskrip agar mana kita semua
mengetahui peradaban masyarakat pada masa lampau. Karena manuskrip merupakan satu-satunya dokumen tertulis yang mungkin sangat berguna untuk mengkinikan yang lampau. Ngaten, Pak Tony. Nggih, nggih. Mas, nanti kapan-kapan Mas, naskah Merapi Merbabu mengenai mantra-mantra Mas. Itu Nggih. menarik tuh Mas. Ya, Malahan, jadi malahan Pak Tony. S- mungkin Pak Tony perso siapa yang menyebabkan Aryo Penangsang itu lambungnya bisa terbuai, terurai, ususnya itu nggih. siapa? Nah, itu. Kalau Cokro itu Sunan Kudus itu Wonten, wonten ada tokoh tertentu itu. ada ya. Wah, ini menarik ini nanti Filuluh ini apa manuskrip ini menarik ini. Tempo hari saya juga ingin menampilkan tentang Tangtu Pagelaran ya, tapi profesornya lagi sakit itu tempo hari ya. Nah, ini menarik nih Mas Adi. Naskah Merapi Merbabu ini menarik. Iya, iya, iya. Iya, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita tampilkan lah. Saya Iya. kira begitu dari Iya. KCB Komunitas Cinta Budaya. Nanti kita sambung ngomong-ngomong bebas. Saya kira diskusi ini kita tutup dulu. Selamat malam. Rahayu, Rahayu, Rahayu.